Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrulillah ala ni'amillah allazi khassana bi nabiyyina Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Arkanun nikah. Kemarin sudah kita jelaskan masalah tentang arkanun nikah, rukun nikah yang harus ada ketika akad nikah, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua saksi, dan sirat akad, ijab kabul. Nah, ini 5 nih, calon suami, 1 calon istri, wali, kemudian yang keempat 2 saksi, dan yang kelima sirat atau ijab kabul. Nah, kemudian bab selanjutnya wazifatu mutawalli uqudil ankihah, tugas pelaksana akad nikah. Pelaksana akad nikah. Seyogyanya bagi orang yang melaksanakan akad nikah apabila ia diminta untuk melaksanakan akad nikah. Seyogyanya bagi pelaksana akad nikah apabila ia diminta untuk melaksanakan akad nikah, baik itu wali, orang tua mempelai perempuan, kan cowok yang minta, ya kan, laki-laki yang minta, kemudian yang mengiyakan pihak keluarga perempuan, kemudian akhirnya yang akan melaksanakan akad nikah itu ijab kabul. Siapa dulu ijabnya? Ijabnya dari wali perempuan tersebut. Nah, pelaksana akad nikah itu baik itu wali atau wakil, atau wali itu bisa juga qadhi. Kalau sekarang ini kita nih KUA. Nah, nggak tahu bisa tidak sekarang nih penghulu dari KUA itu bisa jadi wali dah. Nah, dengan aturan-aturan dari depak. Aslinya presiden, kemudian ke menteri agama, terus cabang ke yang lain-lainnya. Seyogyanya bagi wali, kalau seandainya diminta untuk melaksanakan akad nikah, seyogyanya apa? Bertanya sebelum melaksanakan akad nikah tentang apa? Tentang beberapa perkara. Di antaranya dia bertanya, apakah calon istri ini seorang gadis atau bukan gadis, seorang gadis atau janda. Harus tahu dulu. Bahkan ini bukan bagi wali ini. Kita pun yang akan melaksanakannya. Kita sebagai calon suami yang lanang, kalau nak melaksanakannya juga, ya harus ini juga, perhatikan masalah ini juga sebelum ke walinya. Jadi kalau walinya yang bertanya, atau wakilnya atau KUA-nya yang bertanya, bisa langsung dijawab. Tapi kalau masih nak bertanya-tanya, laju habis di waktu di pertanyaan ini.
Akhirnya kagak. Di antaranya apa, dia bertanya, apakah calon istri ini gadis ataupun janda? Lagunya itu apa? Kau gadis ataupun janda. Nah. Maka ya, kalau seandainya pertanyaan maka apa namanya itu, calon ini gadis atau bukan, maka harus tahu kita mana yang dinamakan gadis, mana yang dinamakan janda. Janda kembang itu gadis bukan? Misal kan, janda kembang kan, gadis bukan itu. Nah, tahu janda kembang ya? Nah, janda kembang itu yang sudah dinikahi tapi belum digauli, sudah cerai, itu janda kembang. Atau sudah dinikahi cuman belum dihubungi, meninggal lakinya, bukan itunya, bukan istrinya meninggal. Istrinya meninggal, mayit itu jadinya, mayat itu, mayat kembang ini. Nah, maka gadis ialah perempuan yang masih keperawanannya, selaput perawannya masih ada, selaput perawannya masih ada, itu namanya perawan atau gadis. Selaput perawan. Selaput perawan itu macam di bawah lidah ini, nah. Ada apa? Apa namanya itu? Ada selaputnya. Di bawah lidah kita nih, ada selaputnya kan? Angkat lidah kita itu. Di bawah lidah. Ada apa? Yang tidak bisa lidah kita tuh nyuluh ke depan panjang-panjang, karena ada selaput itu. Nah, macam itulah selaput perawan. Belum hilang dengan sebab berhubungan, belum hilang. Jadi belum hilangnya. Bi alam tazal aslan, yaitu memang belum hilang sama sekali. Makna belum hilang ini, masih ada perawan ini, ya, selaput perawannya. Atau yang namakan gadis itu hilang selaput perawannya itu karena pernah nyampak, bukan karena berhubungan badan. Pernah terjatuh dari motor, dari batang, atau dari pagar. Tombol yang dibaca kan. Atau selaput perawannya bisa hilang itu dengan tajamnya darah haid. Tajam atau panasnya darah haid itu membuat selaput perawan itu apa istilah bahasa kita ini, pecah. Perawan itu pecah, hilang. Nah, itulah yang dinamakan gadis. Itu gadis yang itu selaput perawannya masih ada, atau hilangnya sama sekali, apa namanya, masih ada, atau tidak katik, cuman tidak katiknya itu hilang itu bukan sebab berhubungan badan, baik berhubungan badan yang halal ataupun yang haram. Sebaliknya itu tadi gadis. Janda yaitu perempuan yang hilang selaput perawannya sebab berhubungan badan, baik berhubungan badannya yang halal ataupun yang haram. Yang halal tidak katik lain kecuali dengan menikah, atau kalau apa sekarang, kalau dulu pakai ada hamba sahaya, dengan perbudakan bisa. Kalau sekarang tidak ada lagi, di Indonesia ini tidak ada lagi perbudakan, maka tidak ada yang penghalal untuk berhubungan itu kecuali dengan menikah. Atau berhubungan badan yang syubhat, halal tidak, haram tidak, apa itu?
antara halal dan haram. Dia ini berhubungan badan sama si fulana. Cuman dihukumi halal tidak, dihukumi haram juga tidak. Maka apa namanya? Syubhat. Syubhat itu samar-samar. Fa innahu la yusafu bil hilli wala bil hurmah. Karena watak syubhat itu tidak bisa dihukumi dengan halal, tidak bisa juga dihukumi dengan haram. Nah, itu namanya janda. Orang yang hilang selaput perawannya dengan sebab berhubungan badan, baik yang halal ataupun yang haram ataupun yang syubhat. Nah, halal, haram, syubhat. Syubhat itu macam ini. Kalau di Indonesia ini wallahu alam bisa terjadi apa tidak? Kalau di Arab sana bisa terjadi. Misal ada orang, misal Hasan dan Husain. Misal ini Hasan dan Husain menikah dengan siapa? Kembaran juga, siapalah? Nama perempuan yang kembar. Siapa yang lemak namanya? Nama perempuan. Atik pula namanya. Apa? Rama? Rama sama Rami? Oh ya, Rami. Alah ke Raminya. Siapa namanya? Apa ya? Kalau Hasan, Husain, kembar. Kalau perempuan? Lala dan Lili. Nah, Lala dan Lili. Kembar. Hasan misalnya sama Lala, Husain sama Lili. Pas malam salah masuk kamar. Salah masuk kamar. Hasan masuk kamar Lili, Husain masuk kamar Lala. Sama-sama diem galau. Malu baru pengantin baru. Tidak ngomong, nerima baik. Nah, sampai dah subuh, sudah selesai berkawin ini subuh, manggillah lah ini tadi Hasan tadi manggil kan, nah terkejut kan, bukan Lala aku nih, Lili, nah, yang Husain manggil juga kan misalkan, bukan Lili aku, Lala, no terbalik. Gai sama, lakinya gai sama juga sama dulunya, yang bininya sama juga sama-sama dulunya. Misal baik ini terjadi. Nah, macam mana nih hukumnya? Hukumnya apa nih? Inilah namanya hukum berhubungan badan yang syubhat. Tidak ada halal, tidak ada haram. Dia tidak tahu, nyangkonya bininya tidak tahu juga nyangkonya lakinya. Sangkaan dia itu lakinya. Mirip kayak itu. Nah, misal baik kan? Atau kalau seandainya kalau di Arab sana malah tidak tahu sama sekali yang mana. Kan pakai cadar. Ada juga di mana di Yaman sana. Bahkan waktu nak meminang pun tidak nyengok gayanya. Padahal disunahkan untuk nyengok gayanya kan. Ini dia tidak nyengok juga. Tambah tidak tahu kan? Nama baik tahu. Malam tidak ngomong. Haju baik kan? Nah, paginya minta tuang ke kopi, minta tuang ke teh, baru ngomong kan? Salah, tidak tahunya. Nah, salah. Kamar itu misalnya angka 9 sama 6. Balik galau misalkan. 9 galau tidak tahu jadi kan? Atau 6 galau. Nah, ini akhirnya apa namanya? Dihukumi watak syubhat. Namanya hubungan badan yang syubhat. Nah, dengan hubungan badan yang syubhat ini, maka hilanglah keperawanan perempuan tersebut. Sehingga perempuan tersebut bukan lagi perawan, tapi janda. Belum pernah nikah, tapi sudah janda. Seandainya perempuan ini, perempuannya masih gadis, dia diam baik.
Padahal dia itu bukan nama dia, misal kan. Nah, kalau tadi kan sudah apa? Sudah nikah kan. Nah, kalau seandainya dia ini punya apa namanya itu? Fulan nikah sama fulana. Fulana ini punya saudari. Salah masuk kamar saudari istrinya. Saudari istrinya belum pernah menikah. Nerimo baik misalkan, dia haram. Nah, yang mana si suami ini tidak haram melaksanakan hubungan badan. Dia nyangko istrinya, udah taunya iparnya. Nah, ini bagi si suami ini wataknya watak syubhat. Bagi si istri, bagi si perempuan ini haram karena dia tahu ini bukan suaminya, cuman dia terimanya baik. Nah, ini namanya hukumnya apa? Ya, watak syubhat. Kalau perempuan itu tetap apa? Haram. Nah, hukumnya perempuan ini janda. Atau yang terbalik tadi juga dihukumi janda. Kalau seandainya dicerai oleh suaminya yang pertama tadi, Hasan sama Husin tadi nyeri kenya kalau-kalaunya, cerai kenya. Maka jadi janda kalau. Jadi janda kalau. Dua-duanya tuh. Janda kemudian nikah lagi. Hasan sama Lili, Husin sama Lala. Yang tadinya sebenarnya Hasan sama Lala, Husin sama Lili, karena malamnya salah persilangan, akhirnya besok paginya diceraikan, nikah lagi. Hasan sama Lili, Lili sama Husin. Hasan sama Lili, Lili sama Lala sama Husin. Nah, itu akhirnya menikah aja itu. Nah, nikahnya jadi atas nama janda. Pertama tadi gadis. Jadi maharnya mahar gadis yang pertama. Nah, yang keduanya mahar janda. Oke, ada pembahasannya kayak gini. Ini apa? Perbedaan antara gadis dengan janda. Nah, itu yang dinamakan gadis. Nah, tanya dulu, cari tahu. Ini gadis apa bukan? Yang kita nikah ini, misal calon suami mencari tahu dia ini gadis atau bukan. Karena kalau gadis, kagak ada cagonya. Kalau janda, ada cagonya juga. Yang paling ribet, nikahi janda. Paling ribet. Apalagi zaman sekarang ini. Yang paling lemah, gampang, nikahi gadis. Lemah, gampang. Nikahi gadis. Fa in kanat bikran jaza lil ab wal jad faqat. Kalau seandainya gadis menikahi gadis, itu boleh bagi seorang bapak dan kakek. Kalau seandainya kakek bapak, selain wali-wali yang lain. Jadi wali ini ada banyak. Ayo. Bapak, naik lagi kakek, naik lagi kakeknya bapak, naik lagi kakeknya kakek. Kalau masih hidup kalau nih. Nah, kalau apa yang bawah ini mati, pucuk ini masih hidup. Kakeknya kakek masih hidup. Nah, dia yang nikahi cucu-cucunya. Nah, kemudian wali lagi itu saudara. Wali juga. Mamang. Wali juga. Saudara bapak. Anak saudara, anak mamang, sepupu, wali juga bisa. Keponakan bisa juga jadi wali. Di antara para wali tadi, maka wali bapak atau wali kakek ini yang boleh memaksa si gadis untuk menikah walaupun si gadis tidak setuju. Boleh. Namanya wali ijbar. Wali ijbar. Bisa maksa.
walaupun si gadis tidak setuju. Ini kalau gadis kalau gadis namanya wali mujbir. Wali mujbir. Wali yang bisa maksa. Walaupun si gadis tidak tahu. Tahu-tahu udah kawin. Nah, misal bapaknya pergi ke rumah kawannya atau ke rumah siapa baik, tahu-tahu dia ngawin nih anaknya. Balik ke rumah, baliklah. Tuh, laki kau sana. Boleh. Sah pernikahannya, sah. Kalau bapak atau kakek, kalau bapak ada kakeknya, boleh. Tapi kalau dulunya tak baca. Dulunya langsung ngawin-ngawin ke be, tak bisa. Mamangnya atau sepupunya langsung ngawin-ngawin ke be, tak bisa. Ini kalau bapak sama kakek. Ngapa macam ini? Karena biasanya kebanyakannya seorang bapak itu pasti memilihkan yang terbaik untuk anaknya. Pasti itu kebanyakannya tuh. Pasti memilihkan yang terbaik. Dah kalah ninggalkan anaknya tadi sama wong yang bejat atau yang jahat. Walau qabla bulughiha, walaupun si gadis belum balik. Masih kecil, ngoek, kawin kenya boleh. Boleh. Yang penting ada calonnya. Boleh baik, boleh nikahi, boleh. Sudah nikahi, jadi masih kecil. Misal ada apa? Ada orang nikahi punya anak. Punya anak tahu ini wong hebat. Masya Allah punya anak betina, langsung dikawinnya sama orang hebat ini oleh bapaknya tadi. Kalau nikah sama anakku dengan mahar sekian, saya terima langsung. Wah, ada saksinya kalau ada jadi suami istri. Ngoek. Terserah nak dibawanya apa kakek, itu urusannya kakek. Cuma tidak boleh di apa? Ditidui tidak boleh. Maksudnya dihubungi disetubuhi. Belum pantas. Kakek nunggu haid. Nunggu haid ya, baru nunggu balik. Baru balik. Pas balik, kau lalap lagi aku nih. Iya, baru 2 hari hidup kau gadis. Sudah laki ke? Boleh. Hukum bolehnya hukum bolehnya. Kalau si anak itu gadis, kalau janda kakek lain. Cuman ada syaratnya. Insyaallah bakal kita jelaskan. Syaratnya apa? Syarat seorang bapak boleh menikahi anaknya secara paksa. Menikahkan Bapak menikahkan anaknya sama wong lain dengan syarat. Secara paksa, walaupun si anak tidak setuju, walaupun si anak itu belum balik, cuma dengan syarat. Insyaallah bakal dijelaskan pada pertemuan akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Kita lanjut pelajaran selanjutnya, pelajaran ghayatu wat taghrib. Masih menjelaskan masalah tentang adab istinja. Wal istinja wajibun, bercebok atau istinja, cebok dari buang air kecil ataupun buang air besar, itu hukumnya wajib sebagaimana kemarin sudah kita jelaskan. Dan yang bagus istinja itu boleh dengan batu, bisa juga dengan banyu. Baca boleh dengan batu, boleh juga dengan banyu. Yang bagus dengan dua-duanya, bukan digabung. Dua-duanya itu maksudnya bukan batu tuh taruh di banyu, habis itu siram ke cebok ke situ, bukan. Dengan batu dulu, habis itu banyu. Bukan sebaliknya, dengan banyu dulu, habis itu batu, bukan. Dengan batu dulu, baru banyu. Bayangan batu itu jangan batu bata, jangan. Batu kerikil. Batu kerikil. Bayangan kita tuh itu dulu.
yang apa istilahnya, yang tidak melukai, yang tidak menyakiti. Atau tisu yang kemarin kita jelaskan. Tisu digumpal-gumpalkan, dikeraskan. Nah, kalau dulu batu kerikil, sekarang tidak temui lagi batu kerikil. Batu koral sekarang nih, bukan kerikil. Kalau batu akik atau batu akik itu tidak ada nyongkel ya, tidak ada. Nah, kalau batu kerikil itu bisa. Fa'in aradal istiqsar, boleh juga kita untuk meringkas dengan salah satunya. Boleh dengan batu bae, boleh dengan banyu bae. Nah, yang paling bagus kalau nak yang kita meringkas ngambil salah satunya, yaitu dengan banyu. Yang kita sekarang ini alhamdulillah dengan banyu. Kemudian wa yajtanib istiqbalul qiblah. Adabnya nih. Adabnya wa yajtanib, dan menjauhi. Jadi adab itu, makna adab itu di sini disebutkan adab ketika istinja. Maknanya apa? Yang wajib atau yang harus kita lakukan atau tinggalkan. Kalau seandainya disuruh jauhi, berarti harus tinggalkan, ataupun anjuran. Bisa makna wajib, bisa makna sunnah. Adab itu bisa makna wajib, bisa makna sunnah. Adab qadail hajat misalnya kencing itu duduk. Nah, bukan wajib kencing duduk. Ini bagusnya, sunnahnya kencingnya duduk dibandingkan tegak. Kalau yang ini wajtanib, dan menjauhi, menghindari kencing menghadap kiblat. Wajib ini. Ini wajib. Wajib menghindari menghadap kiblat. Kencing hadap kiblat. Wastidbaraha, dan membelakanginya. Wajib menghindari menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Di mana ini? Fis sahra, di tanah lapang. Tempat yang lapang. Nah, kita seandainya ada tak uang kencing situ atau BAB situ? Tempat lapangan. Wah, kencing dari situ. Ini dulu ya. Dulu, tak tahu sekarang. Kalau di Indonesia ini, kalau seandainya dia bepergian, nah, tengah jalan, kan kalau sekarang ini alhamdulillah pom bensin ada, warteg ada, apalagi Alfamart ada, minimarket itu ada, di situ ada juga kamar mandinya, PD manis, kan di pinggir-pinggir jalan tuh sekarang ini sudah banyak. Jadi kalau kita berhenti, ecak-ecak belanja, padahal masuk ke toilet, WC, dah, bukan di tengah lapang itu namanya. Nah, ini kalau seandainya dulu, yang kalau seandainya perjalanan itu tidak kata banyaknya warung-warung yang ada kosong, tanah kosong. Nah, sekarang pun masih ada di kalau di Hadramut sana ada, kita pernah jalan tuh, ada kosong lontong sampai ujung sana, tak kata bangunan. Yang ada bangunan gunung bukit-bukit. Nah, itu tak kata. Nah, kalau model macam itu kebelat. Nah, di mana kita? Tadi belakang mobil atau di ban mobil kan? Kalau naik mobil. Kalau dulu tuh naik onto. Nah, paling ontonya disuruh duduk. Nah, dia kencing nutup diri dari pandangan misal di jalanan. Nah, model macam ini kan namanya kan dia buang hajat di sohro, di tanah lapang. Nah, ini harus menghindari menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Dari mana tahunya kiblatnya? Ya sekiranya baik. Mana kira-kira nyengok matahari kan? Oh, matahari terbitnya sana. Bayangannya belah sini. Berarti tadinya belah sana. Kiblat sana. Sudah, jangan ke sana, jangan ke sini. Misal baik itu kan, wong tahu dengan
arah matahari. Itu yang penting apa? Menjauhi menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Wa yajtanibu al-baul wal ghaid fil ma'ir rakid. Nah, ini tuh jadi ini. Ini kalau ini menghadap kiblat ini kalau seandainya di tanah lapang. Kalau di tempat yang khusus dibuatnya sudah untuk kita buang hajat, tidak kata situ adabnya harus ngadep tidak boleh ngadep kiblat atau belakangnya ada. Tidak kata keharaman itu. Walaupun menghadap kiblat tidak diharamkan atau belakang kiblat kalau tempat yang memang khusus sudah dibuatkan untuk itu. Dah kata ininya. Cuma sebagusnya jangan menghadap kiblat. Kemudian juga bagi orang yang buang hajat kecil atau buang hajat besar menjauhi ini menjauhi melakukannya di air yang tenang. Air yang tenang maksudnya banyu yang tidak ngalir. Di bak jangan kencing nih. Banyu itu kan tidak ngalir di bak itu kan. Jangan. Adabnya nih, adabnya. Kalau punya uang lain dosa. Kalau punya dewek ini nih. Kalau punya uang lain mengganggu uang lainnya itu tidak boleh. Banyu yang tenang atau misalnya banyu apa? Nah, semalam misal hujan deras di tengah jalan tuh atau di belakang rumah kita ada banyu tergenang. Nah, itu juga jangan juga dikencingin. Tidak ngalir ke banyu tuh. Jangan dikencingin. Takutnya kayak macam-macam. Ada budak kecil kayak menekar. Menekar, tangannya kotor, nyucilah di situ. Banyu bekas kencing kan. Menekar itu kadang kayak ini pula kan. Tidak ada kesat. Dan ini yang jadi apa? Jadi bahayanya di situ. Kemarin kita nyengok ada budak aja itu. Banyu aliran, dia main ekar, main apa tuh main yang di tanah tuh. Kemudian nyuci tangannya macam ini. Ada banyu ngalir. Astagfirullahaladzim. Kalau seandainya banyu itu campuran apa baik itu, tidak tahu lagi. Agak dengar lagi nyekal pisang goreng akan berjajan pisang goreng kan. Nah, ini yang bahayanya kayak di situ. Bahayanya. Makanya apa? Di antaranya adabnya jangan ngencing di banyu yang tergenang. Banyu yang mantap. Itu banyu tidak ada ngalir. Dan itu juga menjadi tempatnya jin. Itu kalau tenggoran tuh sentiknya. Tahu? Turun. Sikok. Mulai ngengkak-ngengkak jalan kan. Kenapa? Dia nganggu dia. Dia lagi lemak-lemak santai. Kita kencing nih. Dia tempat itu, tempat apa? Ma'wal jin. Tempat kembalinya jin. Kalau misalnya tempat apa istilahnya? Kalau kita ini rumah. Nah, rumahnya jin. Banyu itu rumahnya jinnya. Jadi yang tenang-tenang itu, yang mantap, itu adabnya jangan dikencingi. Itu yang apa? Yang gaib itu Yang zahirnya, yang nampaknya di kita di antara yang tadi itu. Kalau seandainya kita kencingi, itu kaget akhirnya buat uang cuci tangan ataupun kalau uang tuh lewat jalan cat mericik. Nah, akhirnya jadi kena najis. Banyak akhirnya itu. Di antaranya mudarat itu Wa tahta syajarah al-musmirah, dan di bawah pohon yang berbuah. Jangan juga nih. Sian kakek buah tuh nyampak ke situ. Di situ misalkan. Qada'il hajat. Buang air besar di bawah batang. Bawah batang misal duren. Kalah mampu duren sama tempoyak itu kan. Kalau seandainya duren tuh nyampak, bluk. Kena itu. Tak tahu lagi itu. Kecuali kalau orang yang tidak tahu, baru makannya. Kalau yang tahu, tidak yang makannya. Itu diantara adab kita tidak ada
kencing di atau BAB di tempat pohon yang berbuah. Dan ini juga kakek ada yang lainnya lagi. Wa fit thariq, dan di jalanan. Jalanan juga jangan kencing di jalanan. Wa fi zil, dan di tempat teduhan wong. Kalau lagi panas wong berteduh di sini. Kalau lagi hujan wong berteduh di sini. Seperti misal apa? Halte. Nah, jangan kencing di situ. Jangan BAB di situ. Tadi batang tadi, kemudian jalan. Empat uang berjalan, uang galak berjalan di situ. Nah, kita kencingi atau kita BAB di situ. Kemudian di tempat uang berteduh, baik dari panas ataupun dari hujan. Ini akan menjadi apa? Makanan sumpah. Siapa kencing sini nih? Mukalah bosungan. Nah, apa dia bosungan tu apa dia? Tak tahu kan? Apa berasap? Tak tahu kan? Apa dia bosungan? Sampai sekarang kita tak tahu bosungan. Cuman nyebutnya baik. Mukalah bosungan dia nih. Nah ini yang takutnya kayak itu. Jadi sumpahan. Jadi nian 40 ekor wong ngomong, laju nian kayak. Wong lewat. Nah, berapa kali wong lewat? Dah. Langkah anget bau ini. Mudah-mudahan juga anget juga dia. Nah, anget. Sago nak ningin kenyata. Nah itu jadi apa? Jadi sumpahan no. Dan juga diantaranya kalau kencing di jalanan atau kencing di tempat berteduh atau kencing di tempat pohon yang berbuah tu, diantaranya kalau seandainya kita kencing itu kagak ada wong datang di jalanan, wong biasa kat jalan, ada wong datang ngacang-ngacang akhirnya. Akhirnya terkencinglah di celana tadi. Celana tadi bawa solat, tidak sah solatnya. Nah inilah yang kata Nabi SAW, kebanyakan wong diazab dalam kubur karena kencing. Bukan karena dia kencing, seluruhnya kencing galau kita nih. Sebab kencingnya dia itu di jalanan, sehingga ketika ada wong ngacang-ngacang ataupun tidak ada wong sana, cuman masih ngacang-ngacangnya sehingga tidak bersih kencingnya tadi. Tidak tuntas kencing tadi mengenai celananya akhirnya bawa solat. Itu yang solat. Yang tidak solat jelas-jelas itu kencing tidak kencing. Kalau tidak solat kena azab di kubur. Ini yang solat. Itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab di dalam kuburnya kakek. Begitu juga dengan apa? Di waktu di tempat teduhan, kakek ada orang datang, malu. Nah, ngapas-ngapas. Wasugub, dan di bolongan. Nah, ini hati-hati juga nih. Ulo metu kakek. Jetuknya tak tahu lagi nah. Jadi apa cak solin soccer itu nah, ngewe. Bekas jetuk oleh ulo nah. Ini apa namanya itu? Adab ketika kencing, ketika kita qada'il hajat. Hindari apa namanya itu, lakukan adab-adabnya, hindari yang diharamkan atau yang dimakruhkan. Wala yatakallam 'alal baul, jangan ngomong ketika lagi keluar hajat kita, baik itu hajat yang kecil ataupun hajat yang besar. Jangan, tidak usah berkelakar walaupun sampingan. Biasanya ini kalau waktu di sekolah izin juga sekolahnya lagi. Mana ustadznya masih atau apa paknya sudah keluar belum? Sambil BAB nah. Kecuali hajat memang kita butuhnya nak ngomong, boleh. Butuhnya nak ngomong itu maksudnya apa? Misal seperti gayung dak kati, minta tolong sama orang, tolong baik ke gayung. Nah itu hajat itu namanya. Jangan bawa HP di kamar mandi. Ini tidak ada adabnya juga nih. Wala yatakallam, jangan ngomong. Mananya apa? Namanya kan qada'il hajat. Qada'il hajat. Kita menunaikan hajat. Habis hajat sudah selesai.
Jangan lama-lama di sana. Sekedar hajat baik. Kalau sudah selesai hajat, selesai. Tapi kalau ngomong, bercerita, apalagi main game atau lagi berteleponan, itu lebih dari hajat akhirnya. Tinggal lama. Yang keluarnya tadi bukan yellow lagi, red akhirnya kan. Abang keluar itu kan. Karena kelamuan tadi. Nah, ini yang membuat tak bagusnya. Kemudian juga yaitu tempatnya tempat qada'il hajat tempatnya syaitan. Tempatnya iblis. Kita cuman sekedar hajat bae bisa sudah. Tak ada nak berlama-lama di situ lah. Tapi walaupun macam itu harus bersih. Harus bersih, cuman tidak nak harus di wallpaper kan. Bagus kan kamu mandi ni, biar lemak. Tidur lagi di situ. Cak ada uang tu dibuat kloset dari emas. Kan tak pantas. Itu tu bukannya itu membuat kloset emas, memang itu pembuangan emas. Itu kan, tak perlu dijadikan emas itu. Kloset itu. Wala yatakallam 'alal baul wal ghaid. Bahkan yang pernah kita ingat di luar negeri kita, di samping kloset itu ada tempat naruh tempat naruh lah istilahnya. Bisa naruh koran di situ, bisa naruh kopi, bahkan pacak diwawancarai. Lagi BAB itu diwawancarai. Astagfirullahaladzim. Nah, ini di luar dari adab Islam, jauhnya ini. Adab Islam. Adab Islam tak kata macam itu. Dia lagi qada'il hajat, sudah konsentrasi, jangan diganggu wong. Biarlah dia konsentrasi, selesai sudah. Tak lemak. Apalagi bagi nak diwawancarai pula. Kan? Sini ada koran, ada pisang goreng, kopi. Pisang goreng. Nanda rugi. Pokoknya ada keluar, harus ada masuk juga. Wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbirhuma. Jangan menghadap ke matahari atau bulan. Jangan juga membelakanginya. Ini kalau menghadap matahari itu membelakangi matahari, ini adab makruh kalau seandainya kita kencing menghadap matahari, kencing menghadap bulan atau membelakanginya, itu makruh. Cuman kalau ngadap matahari itu kalau di pucuk itu, itu yang salah. Ngadap matahari pas lagi siang zuhur. Kalau kadang dihadap ke sana, nyampaknya situ juga kan. Ini yang jadi sulit jadi sulit atau tidak perlu kita nak hadap ke matahari itu. Cuma yang jelas jangan ngadap matahari, jangan juga membelakangnya. Ini adab anjuran, bukan wajib kan. Dan juga jangan menghadap melawan arah angin. Ini kalau seandainya di mana nih? Di di tanah lapang tadi. Jangan ngadap matahari ataupun ngadap arahnya angin. Tidak telawan kita arahnya angin. Balik lagi ke kita lagi. Itu kalau di antaranya itu. Tapi kalau di tanah lapang ngadap ke angin, tidak tahan juga mata kita kan. Tapi menjam bisa kan. Jam kencing. Kira-kira apa dia lah bayangan ini. Ini tapi kalau seandainya di tempat yang disiapkan untuk itu, tidak ada kita ngadap ke matahari, tidak juga ngelawan angin karena memang sudah disiapkan. Kecuali kalau dibawa oleh angin bangunan itu. Itu mungkin adalah kita ngadap ke angin, jangan sampai ngadap ke angin. Itu diantara adab-adab ketika kita berqada'il hajat.
Dan kalau seandainya ada binatang, ya jangan diganggu dengan kotoran kita tadi, baik dengan air seninya ataupun hasil BAB-nya. Jangan diganggu binatang-binatang tersebut. Nah, kemudian kalau istinja dengan batu atau dengan ini, itu ada ketentuan-ketentuannya, tidak ada basing-basing. Di antaranya jangan sampai kering najisnya. Jangan kelamuan di kamar mandi itu sampai terkering. Nah, kan? Mama anak nyeboknya lagi pakai tisu misalnya atau pakai batu. Kering, harus pakai banyu. Kemudian itu diantara jangan sampai kering, kemudian harus dengan 3 batu. Kemudian jangan najis tadi mengenai badan kita. Badan kita misalnya apa yang lain. Kemudian jangan ngiler sampai ngelewati topi baja. Kalau ngelewati topi baja sudah tidak boleh lagi, harus pakai banyu. Kalau seandainya kena tangan kita sini, kencing tuh kena tangan kita sini misal bayarnya atau kena ke paha. Maka istinjanya masih boleh, cuman yang paha itu harus pakai banyu, itu bukan istinja itu. Yang di paha itu tidak boleh pakai batu. Tidak boleh itu yang di pahanya itu harus pakai banyu menghilangkannya. Kemudian juga batunya harus yang suci lagi mensucikan. Di antara syarat istinja pakai batu. Kalau seandainya nak gawikan kita boleh yang kencing be, tapi jangan yang BAB. Pakai tisu. Kalau BAB itu repot buangnya nih, masih ada bekasnya. Nah itu kalau yang kita kencing boleh. Kalau seandainya ndak juga pakai batunya, nah besok cuci batunya. Faslan wallazi yanqudul wudu' sittatu asya. Insyaallah bakal terjelaskan pada pertemuan yang akan datang hal-hal yang membatalkan wudu'. Allah taala alam bisawab. Kalau ada yang nak bertanyakan, tafadhalu. Permasalahan yang pernikahan tadi boleh juga ditanyakan. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Bib, berkaitan dengan pernikahan tadi ya, Bib. Kalau seandainya selaput perawannya itu hilang karena dia itu kecelakaan atau nyampal ya, Bib. Iya. Itu statusnya apakah disebut janda apa masih gadis, Bib, itu, Bib? Itu masih saat dia nikah, Bib. Ya. Selagi bukan karena berhubungan badan, itu tidak ada disebut janda. Tetap masih gadis. Apa bedanya tadi? Bedanya itu maharnya. Kakek maharnya beda. Mahar gadis sama mahar janda itu beda. Cara pernikahannya kakek, walinya itu kakek ada sedikit perbedaan. Walinya tuh macam mana kakek? Tetap walinya sama, cuman tambahan sebagai wali itu kakek lain kakek. Kalau janda itu yang membedakannya antara janda dengan gadis, sehingga harus diketahui, harus diperjelas supaya pernikahannya tadi sah. Oh janda macam ini, oh gadis macam ini. Kalau seandainya ada wong janda mudi-mudi ke, ngata-ngata kan dia gadis. Nah mana itu kakek jadi? Ngapa dia mudi ke nih? Ambil mahar lebih. Misal, ini pernah terjadi kalau salah ini dimudikan ini dilepas pernikahannya, nah, karena menipu. Apalagi kalau masalah janda sama gadis, nah, jelas bedanya. Yang lemah itu yang mana? Yang lemah itu yang di surga lemah. Yang di surga. Bidadari itu nah di surga kan. Mana ada bidadari janda? Perawan kalau bidadari. Nah, itu berarti menunjukkan yang lemahnya. Nah. Sehingga itu menjadi minatnya.
Baik teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya berkaitan kitab Babun Nikah dan juga kitab Goya wa Takrib? Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Mib, izin bertanya. Kan tadi sudah jelaskan tentang apa istinja atau buang hajat tadi. Nah, kalau misalnya kita lagi buang air kecil, nah sudah tuh dibersihkan, tapi masih ada rasa was-was itu kayak belum bersih gitu, kayak pas nak sholat baru kepikiran inilah bersih apa belum, itu cara mana memastikannya kalau pas nyucinya tuh benar-benar bersih itu. Oh ya. Kalau tadi itu adab-adab ini ya, adab-adab yang kita jauhi, adab-adab yang dianjurkan, kencing itu posisinya duduk. Ya. Kemudian kaki kiri yaitu ngepit ke dada, kaki kanan itu agak jauh. Agak jauh, menjauh dari perut kita. Itu diantara apa? Adabnya. Kemudian setelahnya dituntaskan dengan 3 cara. 3 cara ini terkadang sikok wong melakukan 3 ini. Terkadang sikok be cukup. Kadang 2. Kadang tidak cukup galanya kecuali 3. Kalau 3 ini insyaallah tuntas. Yang pertama berdehem. Namanya 3 ikut ini istibra' kalau. Istibra' artinya menuntaskan. Tuntas. Jadi yang masih ada di batang-batang ada keluar. Dengan di apa? Di bedehemkan. Dehem. Ya. Kemudian yang kedua diurut. Bukan urut tukang urut, bukan. Di ini misalnya nih, di bawahnya nih. Nah, ini. Di macam cak kita geli-geli kan. Bukan digeli-geli kenyan, bukan cak ini balik-balik itu bukan. Di jalan saja itu. Maksudnya digeli itu menyentuhnya tidak sampai tekannya dia ini. Nah, tidak bakal keluar dia kalau cak itu. Dengan halus keluar dia. Macam cak kita ngelikannya. Insyaallah keluar kalau masih ada sisa. Nah, ada juga yang ngajarkan macam ini. Kalau tadi kan jalankan ini, ada yang putus-putus. Guru kita ngajari putus-putus pernah. Ada yang macam ini juga. Dari pangkal sini ya. Atau didongkrak. Dongkrak. Ya, dimainkan. Ini kalau yang pacak ini kan. Ini yang kita omong ini yang pacaknya ini. Kalau betinanya macam mana? Kayak dulu itu kan. Repot bro, kayak kamu bayang-bayang ke. Yang bisa paling perempuan itu kan bedehem kan. Kalau nongkraknya, diurutnya bukan di situ kakek. Kemudian yang ketiga dengan berjalan. Dijalankan. Jalan ke dulu. Bukan setua itu dijalan ke. Kitanya jalan. Berjalan. Insyaallah itu kalau dengan berjalan tuntas itu. Yaitu apa namanya? Itu cara istibra' kita. Jadi memang agak lama memang. Was-was, bukan was-was. Bukan was-was. Menuntaskan. Jadi ketinggalan lagi sholat berjamaah. Ya sebelumnya jauh-jauh dikit. Jangan pas qomat baru nak ke kamar mandi. Ya. 5 menit setelah itu. Sebelumnya. Menit sebelum qomat atau sebelum azan. Sudah kita ke kamar mandi. Kalau seandainya memang ketinggalan juga sudah biarlah. Tinggalan berjamaah daripada sholat kita tidak sah. Karena sisa air kencing yang ada di yang masih ada kemudian keluar saat kita sholat. Kalau itu was-was, kalau seandainya was-was, ya harus dihilangkan. Caranya macam mana? Dengan ilmu. Dan jangan teka. Dua kok adalah belajar, jangan teka. Jangan teka itu maksudnya jangan nak kendak dewek be.
apa yang dipelajari itu digawekan. Kalau seandainya kita masih nak nurut kita tulah, yang kita pelajari kita tidak gawekan, tidak bakal hilang was-wasnya. Lekat itu sampai tua tu kakek. Nah, kalau seandainya kita gawekan dengan ilmunya, oke, pakai ilmunya tu, insyaallah hilang. Macam mana caranya? Nah, misal kan, misal misalnya sudah kalau gawekan, ternyata pas lagi solat berasa, apalagi pas nak ruku, kadang-kadang nak ruku tu takut-takut. Terkejut, aduh. Itu kan. Caranya macam mana? Caranya bungkus dia tu. Bungkus itu. Terserah nak pakai karet, apa pakai lakban, serahlah. Yang penting kan dibungkus. Dibungkus atau apa pakai tisu. Tisu dibungkus. Untuk apa ini? Solat lah kita. Diam kelah, dia nak keluarlah, biarlah. Dia nak keluarlah, biarlah. Solat kita. Allahu Akbar. Rukuk lah, jangan takut-takut. Biarlah dia keluar. Dia ulang lagi solat. Kapan sudah selesai, cek. Pemeriksaan kan. Kalau seandainya juga tisu tadi basah, pas di situnya tisu tadi kering kan. Kering ke dulu kawan tuh kan. Kemudian kan pas sudah dipasang itu ternyata juga kering, tidak katik basah, sah salatnya itu, selesai ya kan. Kemudian kalau seandainya basah, berarti tadi terjadi kencing. Jangan lama, maksudnya jangan lama dari habis salat itu, habis salat langsung tegaklah, cek langsung. Karena kalau lama kakek bisa terjadinya setelah salat. Sebelum sesudah sholatnya langsung cek. Jika kalau seandainya basah, ya sudah sholat lagi kita. Nah kalau macam ini terus dilatih macam ini, akhirnya kakek lupa gitu. Tahu ruku sudah sholat, udah sebulan baru teringat gitu. Iyo dulu galak macam ini tahu-tahu tidak lagi. Sejak kapan tidak tahu kita. Lupa itu dibuatnya. Nah ini cara menghilangkan was-wasnya tadi. Itu dengan apa? Dengan ilmu, dengan caranya, pakai ilmu. Kalau kita diamkan macam itu terus, balik lagi kapan sholat, rasa itu, balik lagi ngecek lah. Nah kalau unian, sholat lagi, takut-takut sama rukuknya tadi. Nah bukan, tak tahunya, aduh sholat lagi, belum selesai sholatnya kan? Kalau macam itu akhirnya di bulan-bulannya oleh syaitan banyak. Caranya dengan itu sholat kelas selesai, sudah sholat baru cek. Kalau seandainya nian ulang lagi, kalau tidak sudah. Kakek sholat sekali lagi macam itu lagi. Sampai kakek kita lupa, dah ingat lagi. Nak bungkus itu lupa kakek. Nak bungkusnya itu lupa kakek. Sholat baik kakek. Sudah. Baru kita ingat, belum bungkus. Tidak ada berasa juga itu lama-lama kayak itu. Caranya. Cuman bungkusnya itu jangan depan wong. Oke, bawa uang bungkusan. Ada lagi? Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan sedikit manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, dijauhkan kita dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma faqqihna fid din wa faqqih ahlana wa qarabatina. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. هذا معقولكم والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.